NSTB in 1995. And currently he is the General Chairman of the Indonesian Telematics Society, or MASTEL, from 2021 to 2024. He has long extensive experience also in the telecommunication industry. So he started his career right after completing his senior high school, and step by step, eventually he became the head of National Telco Infrastructure Division of PT Telkom from 2004 until 2009. Then he was appointed as the CEO or President Director of Telkomsel in 2009 until 2012. And during this period, he was also the chairman of Indonesian Cellular Operators Association, ATSI. He was also the most admired CEO for his contribution to the development of the telecommunication industry in 2011, based on the survey conducted by the Warta Ekonomi. Yeah. Okay, and then, we will now continue to our second presenter, who is Dr. Andes Sarwoto Atmosutarno. As I've mentioned before, he is the General Chairman of the Indonesian Telematics Society, MASTEL, 2021 until 2024. I believe he's already here. Is it right? Yeah. Good morning, Pak Sarwoto. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Yeah. Now we can continue with his presentation. So I believe he will introduce what MASTEL is, and also the characteristic of the Society 5.0 and the policy or the directives which are given by the president or government in this digital transformation era. So you have 30 minutes, Mr. Sarwoto, and I'll give you an indication, for example, 5 minutes before the end of the presentation by my hand. And then, there is a dedicated question and answer after the third presenter. Yeah, please, the floor is yours. Baik, thank you, terima kasih. Ini mesti pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Oh, ini bisa fleksibel karena students-nya, ya. Okay, I'm sorry, I will deliver in Indonesia ya, because I prepare presentation in Indonesia. No problem. Oke, jadi saya diundang sebagai Ketua MASTEL, tentu terima kasih sekali di Voltafest ya ini ya, Voltafest Al-Azhar, sehingga semoga lebih banyak audiens dari kita ini ya. Jadi kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentu MASTEL itu apa ya. Mungkin kita memang diminta untuk bicara tentang telco perspektif di Society 5.0 ya. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan MASTEL, next bisa langsung aja. Jadi MASTEL ini adalah satu organisasi perkumpulan masyarakat yang didirikan sejak Desember 93. Jadi sudah hampir 27 tahun yang lalu MASTEL ini berdiri, dan tepat saya ingat sekali waktu itu adalah 2-3 tahun sebelum Indonesia ini break up dari monopolinya Telkom gitu ya. Sehingga ini adalah era penting berdasarkan pendirian itu sampai sekarang terus berkembang. Bahkan yang namanya MASTEL itu dulu adalah singkatan dari telekomunikasi, sekarang sudah kita ubah menjadi
masyarakat telematika, karena sudah telekomunikasi sendiri sudah perkembangannya menjadi ada di tengah lah, kecil gitu ya, setelah adanya internet. Hari ini Mastel anggotanya ada 29 asosiasi ya di Indonesia. Jadi kalau Anda mesti kenal APJI tentang internet, itu juga anggota Mastel contohnya. Kemudian ada ASI, Asosiasi Telekomunikasi Indonesia, seluruh Indonesia, itu adalah asosiasi seluruh operator seperti Telkomsel, Telkom, kemudian Excelcomindo dan seterusnya. Indosat itu adalah juga bagian dari asosiasi ini. Kita juga ada 112 perusahaan. Ya, 112 perusahaan ini bergerak di berbagai macam. Ada yang tadi dari pembicara sebelumnya itu kan bicara tentang IoT, itu ada asosiasi IoT juga ada di situ. Ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IoT dan platform, aplikasi dan sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi, Mastel itu juga terdiri dari 300 lebih anggota profesional. Jadi beberapa rektor menjadi anggota Mastel. Jadi kayak rektor Telkom University, rektor ITS, itu adalah bagian dari Mastel. Juga para pengajar, peneliti dari UGM, UI, ya, ITB, itu juga ada menjadi anggota Mastel. Sehingga organisasi ini sudah menjadi demikian besar dan kompleks dan mempunyai tugas yang semakin menantang, khususnya di dalam perkembangan telematika sampai dengan saat ini. Next. Next. Wow. Next. Ya, jadi ini visi Mastel. Jadi kita ada di tengah, sehingga kalau tadi mungkin dari pembicara terdahulu itu dikatakan bahwa telekomunikasi, telematika, digitalisasi itu adalah menjadi enabler of living hari ini, maka Mastel itu kita balik, kita adalah living enabler. Jadi kita akan terus-menerus hidup ada di tengah sebagai jembatan dari mikro dan makro permasalahan telematika digitalisasi di Indonesia. Ya, oleh karena itu coba next sebelumnya mah caption sebelumnya. Nah, ini sehingga nilai-nilai inti dari kita adalah terus satu lagi. Turun lagi satu ya. Saya nggak bisa kontrol lagi ini. Ya ini Pak. Jadi setelah tadi yang tadi visi misi. Urut aja. Ya, setelah visi misi ini. Ya, ini. Jadi kita oke. Jadi kita langsung kepada tema yang kita sampaikan, bahwa di dalam era pandemi ini tentu langsung saja kita tahu bahwa yang disebut digitalisasi, kemudian telematika dan sebagainya ini menjadi satu topik utama sekarang. Bahwa topik itu kalau saya ambil dari teman-teman dari bahwa digitalisasi itu kata kuncinya adalah percepatan. Ya. Di dalam masa pandemi ini, ya, kita telah tahu bahwa hari ini dimanapun semua kalau bicara ekonomi atau apapun itu pandemi menjadi satu
pembicaraan utama, sehingga tumbuhan kepada kecepatan digitalisasi ini menjadi penting, ya, bahwa semua go virtual, kemudian digiware, contactless, kemudian confidential, semua masalah-masalah ini yang harus kita selesaikan agar kita segera bangkit daripada pandemi ini. Ya. Kemudian nextnya lagi, kalau kita bicara tentang Society 5.0, tentu banyak sekali kita bisa melihat dari sisi mana, tetapi karena saya diberikan topik yang mengenai telekomunikasi, perannya dan sebagainya, maka ada satu caption yang penting sekali tentang hubungan antara physical space, cyberspace, dan juga bagaimana data, information, and knowledge itu sekarang diolah. Jadi ini buat kita semua, terutama yang bergerak di dalam penelitian dan pengajaran, saya rasa ini hal yang penting sekali untuk disampaikan dan dimengerti bahwa apa sih bedanya physical space dan cyberspace, dan apa sih bedanya cara mengelola data menjadi informasi dan informasi menjadi knowledge. Jadi ini penting. Sebelah kiri itu adalah conventional proses di mana dari physical space kita mengenerate data, kemudian data itu disimpan, nah, kemudian oleh human lagi dia diolah dengan supaya dia bermakna menjadi informasi, ya, kemudian diolah lagi oleh human menjadi knowledge, kemudian knowledge ini dipakai untuk improvement. Jadi ini adalah suatu proses yang masih kita anggap konvensional, meskipun di situ sudah ada teknologi informasi. Ya, seperti tadi pembicara terdahulu itu adalah sangat bagus sekali untuk mendeskripsikan bagaimana physical space fenomena ini diubah ke dalam cyberspace yang tadi saya rasa itu adalah micro inovasi di dalam dunia kedokteran. Jadi dengan sensing yang tadi sudah disampaikan itu, maka sudah tidak perlu lagi data itu dikumpulkan secara konvensional menuju cyber. Jadi seperti hari ini tadi, sebelumnya saya jalan-jalan di GBK, saya tahu bahwa kaki saya sudah berjalan sekian ribu kali, tidak perlu saya menghitung sendirian berapa langkah kaki saya itu berjalan. Cukup sensing yang akan bekerja di peralatan kita. Jadi itu ada satu contoh di mana kita harus mulai tahu dan harus membiasakan diri di dalam dunia Society 5.0 itu. Banyak sekali generation data itu sudah dikumpulkan oleh sensor-sensor yang sangat cukup canggih dan akurat, karena human error-nya kecil, ya. Kemudian itu kita analyze, ya, tadi juga sudah disampaikan ada artificial intelligence mulai terlibat di situ, maka diolahlah information itu menjadi knowledge, kemudian menjadi output untuk improvement lagi. Jadi urusan terakhir daripada apakah itu nanti menjadi society 5.0 atau 6.0 atau 7.0, itu yang paling penting adalah pengolahan data menjadi informasi dan knowledge ini untuk hidup kita itu menjadi lebih baik, lebih improve, ya. Saya rasa ini penting sekali dipahami oleh berbagai student atau mahasiswa atau akademisi. Saya rasa sudah sangat tahu tentang hal ini. Kalau ini sudah tahu, maka kita
akan bisa memilih di mana kita mau fokus gitu. Karena ini yang namanya telematika ini sudah sangat luas sekali bidangnya, sektornya, bahkan sekarang sudah merambah. Ya, kemarin saya rapat dengan beberapa petinggi, saya mendengarkan bahwa bangkit dari pandemi itu yang positif duluan adalah sektor telematika digital ini, sehingga ada 11% diharapkan di tahun 2021 dan 2022 dengan syarat herd community atau yang secara langsung bisa kita lihat vaksinasi katakanlah itu melebihi 70% dari penduduk. Jadi ini adalah suatu tantangan yang berat karena apapun saat ini yang kita lakukan, inovasi apapun yang kita lakukan, itu apabila pandemi ini tidak bisa kita atasi dengan baik, maka itu akan berat sekali. Next. Caption berikutnya. Nah, ini kita akan menuju kepada topik yang diberikan kepada saya tentang infrastruktur ya. Ini ada 5 arahan Presiden ya mengenai transformasi digital, yaitu 1, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Nah, ini urusannya lagi-lagi dengan infrastruktur digital. Kemudian roadmap, ini masalah konsep ya, roadmap transportasi digital di sektor yang strategis itu banyak sekali disampaikan, pemerintahan, layanan publik, sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, ya, nanti itu akan punya tema topik sendiri-sendiri, itu ada industri 4. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Kita tunggu sebentar. Baik, saya teruskan. Ada sedikit gangguan infrastruktur itu tadi. Juga yang paling penting, siapkan regulasi termasuk skema pendanaan dan pembiayaan. Saya rasa minggu yang lalu kita juga ada mendengar ada berita tentang arahan lebih lanjut tentang digitalisasi ini, tetapi Mastel dalam hari ini kami itu lebih banyak akan bicara ke nomor 5 gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu memberikan rekomendasi dan pendapat-pendapat tentang regulasi, kemudian hukum dan seterusnya. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang infrastruktur digital telco, ini kita disiapkan oleh teman-teman bahwa secara gampangnya kita itu ngapalinya itu DNA aja. Jadi DNA itu adalah device yang kita bawa sehari-hari, itu adalah device semacam handphone, kemudian IoT sektor juga ada device, kemudian network. Nah, di dalam network inilah kita berbicara tentang infrastruktur telekomunikasi itu disiapkan. Jadi kalau sekarang ini
kita melaksanakan webinar ini pakai Zoom gitu. Pakai Zoom itu dia ada di application di atas. Tetapi kita memakai Zoom yang